kembali lagi di doa malam, doa penyembahan untuk Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita berkumpul di tempat ini karena anugerah Tuhan. Amin. Bapak Ibu tahu, setiap pernafasan kita, Bapak Ibu, itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat banyak sekarang orang-orang di rumah sakit membutuhkan oksigen. Benar ya Bapak Ibu ya? Bagaimana dengan kita hari ini, malam ini? Apakah kita bersyukur setiap anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Pada malam ini terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah memberikan saya kesempatan. Saya bukan berkhotbah Bapak Ibu, tetapi saya mau sharing firman Tuhan. Kita sama-sama belajar dan saya juga masih belajar, dan kita juga semua boleh belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau bersaksi sedikit. Tadi malam ya Bapak Ibu, saya bersyukur kita kalau ada pada malam ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput kita Bapak Ibu, benar? Di masih usia kecil pun Tuhan ambil ya, itu terserahnya, haknya Tuhan. Di saat kita tua kita tidak tahu kapan Tuhan ambil kita. Bapak Ibu tahu sekarang kita sudah mendengarkan kabar di mana gempa bumi di Turki ya Bapak Ibu. Berapa ribu orang mati di sana. Kalau malam ini kita ada karena anugerah Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapannya Tuhan datang, kapan Tuhan mengambil kita. Tadi malam ini saya sedikit bersaksi ya Bapak Ibu. Tadi malam ini Pastor Mesa mengalami duka. Neneknya meninggal Bapak Ibu. 2 hari yang lalu, hari Kamis itu kita lagi ngobrol-ngobrol. Ini nenekmu ini sudah sakit ya, umurnya sudah 120 tahun Bapak Ibu, bayangkan itu. Dan berapa orang, karena dalam namanya masih dukun ya Bapak Ibu, itu kalau di Nias kita itu masih berlaku, istilahnya kalau udah mati bisa dihidupkan lagi Bapak Ibu, adalah pekerjaan dunia Bapak Ibu. Tetapi nenek ini tidak mau, dia berkata begini, saya tidak mau mati dulu kalau Mesa belum nikah, kalau Mesa belum pulang. Haleluya. Setelah itu saya berkata sama Kak Mesa gini, kalau Mesa mengikhlaskan nenek pergi, apa bisa didoakan neneknya? Kasihan orang tua itu menjaga orang tua sesakit itu Bapak Ibu. Bayangkan 124 tahun itu sudah kayak tinggal tulang. Dan itu orang tua di sana itu kasihan, bapak mama adik sering mengeluh. Kapan hari berapa minggu yang lalu itu jatuh dari tempat tidur. Bapak Ibu tahu ini sebelah ini hitam Bapak Ibu. Dan kita kira itu sudah mau mati, sudah mau meninggal. Ternyata masih hidup loh Bapak Ibu. Dan saudaranya papanya Mesa datang ke Nias. Mereka itu mau membuka apa namanya itu yang menutup supaya dia nggak bisa meninggal Bapak Ibu. Tetapi 2 dukun itu nggak bisa. 2 dukun berkata nggak bisa kalau neneknya sendiri nggak mau. Akhirnya hari Kamis kembali kita ngobrol-ngobrol di rumah. Terus tengah malam jam 11 itu kita berdoa. Saya bilang kalau yang mengikhlaskan nenek pergi, ikhlaskan. Karena bagaimanapun perkataan nenek itu bisa jadi loh penghalangnya. Kita berdoa Bapak Ibu, kita ini sharing-sharing menceritakan keluarga. Ternyata tadi malam dikabarkan neneknya sudah meninggal. Yang lucunya Bapak Ibu, saya senang setengah, sedih setengah. Senangnya ya, puji Tuhan, sudah saatnya neneknya pergi. Tapi yang sedihnya itu misalnya itu nangis, mau makan nangis, mau mandi nangis, mau tidur nangis, nonton mau nangis, video rohani nyala. Ya Tuhan, bagaimana ini? Saya sedih ya, apa itu ya? Terus saya berkata, kalau mau pulang nggak apa-apa, kita cari tiket yuk. Karena neneknya ini sedikit kesaksian, waktu dia lahir itu mamanya meninggal Bapak Ibu. Jadi yang mengurusin dia sampai besarnya itu ya neneknya. Mau tidak mau ya sedikit sakit ya kehilangan seorang ibu ya istilahnya, karena dia besar di tangan neneknya. Pada malam ini saya tuh merenungkan bahwa semua itu Tuhan izinkan Bapak Ibu. Karena saya tahu kalau Tuhan mengambil ya berarti Tuhan punya sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pada malam ini saya sedikit membagikan renungan firman Tuhan.
di dalam Yesaya 40 ayat 31 Bapak Ibu. Yesaya 40 ayat 31. Kita sama-sama membacakan ya Bapak Ibu dalam hitungan 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan-jalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Sekali lagi saya baca Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu tahu apa makna dari menanti-nantikan Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan Bapak Ibu, istilahnya kita rindu akan Tuhan, kita haus akan Tuhan, benar Bapak Ibu. Sekarang kalau kita lihat menanti-nantikan Tuhan itu bukan hanya di saat kita ibadah Bapak Ibu, bukan di saat kita beribadah hari Minggu, hari Rabu, hari Jumat, Pemuda, hari Minggu, enggak Bapak Ibu. Menanti-nantikan Tuhan setiap saat, amin. Karena di Mazmur berapa itu ya Bapak Ibu? 63 ayat 2. Di situ Daud berkata, aku rindu akan Tuhan. Dia menantikan, dia haus akan Tuhan. Itulah kekuatan Daud di dalam Tuhan Bapak Ibu. Dia menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa kita harus menanti-nantikan Tuhan Bapak Ibu? Karena kita anak-anak Tuhan. Karena kita juga harus siap menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu tahu setiap kehidupan kita Tuhan yang memberi Bapak Ibu, Tuhan yang menciptakan. Kita juga diciptakan untuk apa? Supaya kita menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti hambanya Daud. Ketika Daud menantikan Tuhan, dia berkata, aku rindu dengan Tuhan, aku haus setiap hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Seperti rusa merindukan air. Begitulah Daud berkata bahwa saya harus menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama pada malam ini Bapak Ibu, kita juga menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Menanti-nantikan Tuhan bukan dalam keadaan kita ada masalah Bapak Ibu. Menanti-nantikan Tuhan bukan kita dalam keadaan sakit penyakit, bukan kita dalam keadaan putus cinta Bapak Ibu. Haleluya. Tapi kita menanti-nantikan Tuhan setiap saat. Karena firman Tuhan berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi kalau kita mau mendapat kekuatan baru di dalam Tuhan, kita belajar menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk merenungkan setiap firman Tuhan. Kita belajar untuk merenungkan ayat demi ayat dalam Alkitab ini. Kita percaya Bapak Ibu, di dalam Alkitab ini adalah suara Tuhan, benar? Ini adalah suara Tuhan untuk kita, untuk renungkan. Setiap ayatnya itu menegur kita, mengingatkan kita, mengajarkan kita, mendidik kita di dalam kebenaran. Benar Bapak Ibu. Tetapi berapa banyak orang-orang sekarang kalau kita melihat, dia menanti-nantikan Tuhan hanya di dalam keadaan kelemahannya. Dia menanti-nantikan Tuhan ketika dia menghadapi masalah, persoalan. Aduh Tuhan, aku belum gajian. Aduh Tuhan, ini bulan tua Tuhan. Aduh Tuhan, keluargaku berantakan. Tetapi tidak Bapak Ibu. Pada malam ini firman Tuhan mengingatkan kita, baik dalam keadaan apapun yang kita hadapi, kita terus menanti-nantikan Tuhan. Kekuatan apa lagi yang kita dapat di dalam Tuhan Bapak Ibu? Kita akan membacanya Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36 Hefer. Sama-sama kita membacanya Bapak Ibu. 1, 2, 3.
Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan manusia. Berarti kita diingatkan Bapak Ibu bahwa kita harus berjaga-jaga sambil berdoa. Setiap kita anak-anak Tuhan, nafas kita sebagai anak-anak Tuhan yaitu Bapak Ibu berdoa. Bapak Ibu tahu, sedikit saya bersaksi, mama saya itu suka berdoa Bapak Ibu. 1-2 jam itu bisa bertahan berdoa. Seperti banyaknya dia berdoa, seperti banyaknya dia ngomel Bapak Ibu. Tetapi pada malam ini saya sangat terberkati bahwa setiap kita anak-anak Tuhan di tempat ini tidak lupa berdoa ya Bapak Ibu, amin. Bukan hanya di saat kita makan baru berdoa. Haleluya. Pagi kita berdoa karena firman Tuhan berkata, kalau kita mau dikuatkan, berarti kita harus berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Berarti kekuatan kita di dalam Tuhan Bapak Ibu, kita harus banyak-banyak berdoa. Berdoa adalah untuk supaya kita menghadapi permasalahan yang kita alami. Bapak Ibu, kalau mama saya itu jandanya itu dari kecil Bapak Ibu, saya sedikit bersaksi, dan bapak saya itu meninggal saya umur 5 tahun. Dan mama saya itu tidak mau menikah lagi, dan adikku yang terakhir itu baru lahir 3 minggu. Bagaimana dia suka berdoa di hadapan Tuhan, hanya menanti-nantikan Tuhan, dia berdiam diri di dalam gereja Bapak Ibu sampai hari ini. Berarti doa mama saya itu terjawab. Kita itu harus belajar untuk berdoa Bapak Ibu dalam keluarga kita. Kalau waktunya belum dijawab, berarti Tuhan masih belum mengizinkan. Tetapi berapa tahun mama saya harus berdoa Bapak Ibu? Kalau sekarang umur saya 25 tahun, kalau papa saya meninggal umur 5 tahun, berarti 20 tahun mama saya itu berdoa Bapak Ibu hanya untuk anak-anaknya. Saya sangat terberkati dengan mama saya, walaupun sedikit ya mama saya itu banyaknya ngomel, tapi ya orang tua ya tetap orang tua ya Bapak Ibu. Karena orang tua juga sayang anaknya, sama halnya dengan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita sama dengan orang tua. Orang tua tidak membiarkan kita sama dengan anak. Kadang anak ini tidak mengerti dengan orang tua. Amin. Haleluya. Yang mengaminkan berarti sudah pernah. Haleluya. Sama Bapak Ibu. Tetapi orang mama saya ini sering mengajarkan kepada kami anak-anaknya banyak berdoa, karena setiap nafas kita adalah, setiap apa yang Tuhan berikan itu adalah anugerah Tuhan. Makanya kita harus banyak mengucap syukur terus setiap hari dalam kehidupan. Bapak Ibu, ini adalah hal-hal yang sangat terberkati dalam kehidupan kami sebagai keluarga. Bukan hanya dalam keluarga aku berlaku Bapak Ibu, dalam keluarga Bapak Ibu juga berlaku. Kita tuh harus mendoakan setiap keluarga kita yang dalam permasalahan. Kita boleh mendoakan Bapak Ibu. Kalau masanya belum dijawab, itu akan terjawab ada saatnya Bapak Ibu. Ada saatnya Tuhan mengizinkan doa itu terkabul. Ada saatnya juga doa kita tidak tepat dijawab. Berarti kita yang harus memproseskan diri. Oh, berarti saya yang harus banyak berdoa lagi, harus banyak giat lagi di hadapan Tuhan. Tadi pertama Bapak Ibu yaitu terus merindukan Tuhan. Kedua Bapak Ibu terus berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu, di ayat selanjutnya, mereka seumpama Raja Wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Bapak Ibu tahu Raja Wali itu, burung Raja Wali itu semakin terbang, dia semakin kuat Bapak Ibu. Yang pernah baca statusnya Yoseba, Bapak Ibu tahu burung Raja Wali itu semakin terbang, dia semakin kuat Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, kalau kita belajar dari burung Raja Wali ini, kenapa diumpamakan dalam kehidupan kita? Jadilah menjadi burung Raja Wali Bapak. Ayo kita baca di 1 Korintus ayat 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini Bapak Ibu, ini adalah pencobaan. Kita akan membacanya 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar
sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Inilah firman Tuhan pada malam ini Bapak Ibu. Pencobaan-pencobaan yang kita alami sama dengan halnya burung Raja Wali. Ketika dia, istilahnya begini Bapak Ibu, kita itu seperti Raja Wali. Ketika kita dicobai, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, apakah kita jatuh Bapak Ibu? Tidak Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata bahwa setiap pencobaan yang kita alami, Tuhan akan memberikan kekuatan dalam diri kita. Mungkin pencobaan ini kita tidak tahu Bapak Ibu. Pencobaan itu banyak. Mungkin dalam keluarga kita, suami istri, menantu mertua, anak, pacar. Kita tidak tahu, sakit penyakit, pekerjaan. Tetapi Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami saat ini tidak melebihi dari kekuatan kita Bapak Ibu. Amin. Percayalah bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita pergumulkan, kalau kita membawa di hadapan Tuhan, berarti ada jalan keluarnya Bapak Ibu. Sama dengan hal burung elang, tadi ada ilustrasi di statusnya Yoseba, sangat terberkati sekali. Ketika Raja Wali itu terbang, tiba-tiba datang gagak Bapak Ibu, burung gagak ya. Bapak Ibu tahu, burung elang itu semakin terbang tinggi, burung gagak itu Bapak Ibu tidak kuat bernafas. Sama halnya dalam kehidupan kita. Ketika kita semakin kuat, setiap permasalahan kita yang kita hadapi, permasalahan itu tidak akan mengganggu kita Bapak Ibu. Permasalahan itu akan jatuhnya sendiri. Maka kita belajar dari burung Raja Wali ini untuk terus maju, untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini ketika kita mengiring Tuhan, banyak sekali tantangan dalam kehidupan kita. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, kenapa kita tidak kuat? Pasti kuat Bapak Ibu. Harus kuat, karena anak-anak Tuhan itu harus kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata, firman-Nya berkata bahwa pencobaan, setiap masalah yang kita hadapi itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Amin. Pasti ada jalan keluar Bapak Ibu. Percaya saja bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Dalam keluarga kita mungkin itu pergumulan tentang jodoh, tentang orang tua kita yang masih belum kenal Tuhan. Kenapa tidak? Pasti ada jalan keluar Bapak Ibu. Amin. Dan ayat selanjutnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini firman Tuhan yang sangat menguatkan kita. Ketika kita berlari, ketika kita menjadi lesu, maka kita akan menjadi kuat Bapak Ibu. Amin. Kita akan membaca di Filipi 3 ayat 14. Filipi 3 ayat 14. 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bahwa inti dari kehidupan kita Bapak Ibu, yaitu kita berlari untuk mendapat hadiah, yaitu panggilan surgawi. Apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kita hadapi saat ini, dalam kehidupan kita Bapak Ibu, jangan pernah takut. Karena inti dari kehidupan kita semua anak-anak Tuhan yaitu bagian dari sorga. Kalau kita mau bagian dari kerajaan sorga, kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita, menanti-nantikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, terus berdoa, terus mengandalkan Tuhan. Percaya Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, segala perkara kita dapat tanggung, karena di dalam Tuhan memberi kita kekuatan. Dan itu akan berlaku bagi kita semua anak-anak Tuhan yang hadir pada malam ini. Jadi Bapak Ibu, pertama tadi kita diingatkan bahwa kita harus menanti-nantikan Tuhan. Kedua, kita seperti burung Raja Wali, semakin terbang kita semakin kuat. Bukan kita semakin maju, kita semakin di dalam Tuhan, semakin kita menurun dan tidak mau mengenal Tuhan. Tetapi di sini Raja Wali semakin dia terbang, dia akan tidak menghiraukan apa yang ada yang terjadi di sekelilingnya.
tetapi yang dia mau, dia akan semakin terbang supaya dia lebih kuat. Sama dalam kehidupan kita, kita semakin kuat, kita semakin lebih lagi mengenal Tuhan. Berarti kita harus siap diasah Bapak Ibu, amin. Karena kita adalah orang-orang yang akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, amin. Bapak Ibu, pada malam ini hanya singkat sedikit firman yang saya bagikan, bukan khotbah Bapak Ibu. Tadi hambanya Pak Beni bilang hanya renungan singkat. Ini renungan ini hanya menguatkan kita semua supaya menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kesimpulannya Bapak Ibu, kita akan membaca Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40. Kita sama 29. Kita sama-sama membacanya Bapak Ibu dalam hitungan 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Amin. Kita percaya Dia akan memberikan kekuatan dalam diri kita. Dia akan menambahkan semangat lagi ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak mampu. Amin Bapak Ibu. Saya undang pemain musik. Kita akan menyanyikan, merenungkan firman Tuhan pada malam ini Bapak Ibu. Walaupun hanya singkat hanya 20 menit, tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja dalam hati kita untuk terus menanti-nantikan Tuhan, untuk terus lebih lagi berdoa di dalam Tuhan. Kita terus seperti Raja Wali, kita terus berlari untuk mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Puji nama Tuhan, kita akan menyanyikan lagu ini Bapak Ibu, segala perkara dapat kutaku.